Pendahuluan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna atau perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif dikenal sejak tahun 1960-an dan sering disebut metode alternatif. Dalam penelitian sendiri, terdapat beberapa istilah penting yang harus dipahami sebagai langkah awal dan dasar sebelum mempelajari pelaksanaan penelitian. Beberapa di antara istilah tersebut adalah deduktif, induktif, a priori, a posteriori, etik, emik, approach, bracketing, fenomena, nomena, deskriptif, kualitatif, kuantitatif, psikodiagnostik, observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Beberapa hal yang akan dibahas yaitu: yang pertama, pengertian deduktif dan induktif. Kedua, pengertian a priori dan a posteriori. Ketiga, pengertian etik dan emik. Keempat, pengertian approach dan bracketing. Kelima, pengertian fenomena dan nomena. Keenam, pengertian penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Ketujuh, perbedaan penelitian kualitatif dengan psikodiagnostika, observasi, dan wawancara. Pengertian deduktif dan induktif. Deduktif. Surya Sumatri 2001 mendefinisikan deduktif sebagai serangkaian bentuk kegiatan berpikir yang dilakukan dengan cara berpikir dari rumusan masalah yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Contoh, seorang guru memberikan materi tentang volume kepada siswa. Pada awal pembelajaran, guru memberikan definisi dan konsep mengenai balok dan rumus volume balok. Kemudian, guru menerapkan rumus volume tersebut pada beberapa contoh soal. Selanjutnya, guru memberikan beberapa tugas kepada siswa sesuai contoh yang telah diberikan. Tugas ini bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa mengenai materi yang telah disampaikan. Induktif. Surigio 2006 mendefinisikan induktif sebagai jenis metode penelitian dalam bentuk penalaran yang mampu mengambil proporsi kepermasalahan khusus menjadi pembahasan umum. Contoh, seorang guru memberikan materi bangunan datar persegi panjang. Di awal pembelajaran, guru menyuruh siswa untuk membuat persegi panjang dengan menggunakan alat peraga berupa kertas. Siswa dituntut untuk membentuk kertas tersebut menjadi sebuah bangun persegi panjang. Siswa diperintahkan untuk berdiskusi tentang sifat-sifat bangun persegi panjang. Kemudian, pada akhir pembelajaran, siswa dan guru sama-sama saling menyimpulkan mengenai sifat-sifat bangun persegi panjang. Pengertian a priori dan a posteriori. Menurut KBBI, a priori diartikan sebagai berperanggapan sebelum mengetahui, melihat, menyelidiki, dan sebagainya keadaan yang sebenarnya. Dalam pengertian yang lebih luas, a priori diartikan sebagai beranggapan sebelum mengetahui, yang artinya a priori diartikan seseorang memiliki pengetahuan atau asumsi sebelum bertemu dengan pengalaman. Intinya, ia menyimpulkan terlebih dahulu sebelum mengalami suatu hal. A priori. A posteriori. A posteriori dalam KKBI diartikan mengetahui setelah dilihatnya, diselidiki, dan sebagainya keadaan yang sebenarnya. Artinya ia bahwa seseorang memiliki suatu pengetahuan atau asumsi ketika ia telah mengalami suatu hal, seperti telah melihat, menyelidiki, dan melakukan penelitian terlebih dahulu yang kemudian menyimpulkan suatu hal berdasarkan apa yang telah ditelitinya. Pengertian etik dan emik. Etik, menurut Duranti, mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan budaya yang menggambarkan klasifikasi dan fitur-fitur menurut temuan pengamat atau peneliti. Sementara emik mengacu pada sudut pandang suatu masyarakat dalam mempelajari dan memberi makna terhadap satu tindakan, atau membedakan dua tindakan. Etik adalah apa yang dipahami peneliti, sementara emik
adalah apa yang ada dalam benak masyarakat. Contoh, menurut sisi etik, pemulung adalah pemungut sampah jalanan. Menurut sisi emik, pemulung adalah petugas kebersihan jalanan. Pengertian efforts dan breathing. Breathing adalah sebuah kata kerja yang dalam bahasa Indonesia berarti mengurung. Di sini berarti selama melakukan penelitian, seorang peneliti harus mengurung pengetahuan dan kepercayaan yang selama ini dimiliki dan diyakininya dalam rangka untuk mendapatkan true essence atau esensi murni dari fenomena yang ditelitinya. Husserl dalam Montaigne 1994 menyebut breathing dengan istilah efforts. Pengertian fenomena dan nomena. Menurut Kotajo dalam jurnal ilmiah psikologi, fenomena adalah realitas kenyataan sosial yang dapat kita observasi dan dapat dijelaskan secara rasional. Sedangkan nomena adalah realitas kenyataan sosial yang dapat diobservasi namun belum mampu dijelaskan secara rasional karena ketidakmampuan otak manusia dalam menjelaskannya. Fenomena berbeda dengan masalah. Fenomena merupakan fakta yang ditemukan di lapangan. Contoh, mudik atau kembali ke tanah kelahiran adalah fenomena sosial Indonesia, dan contoh dari nomena adalah segala sesuatu yang tidak bisa dijamah oleh manusia karena keterbatasan kemampuan manusia. Pengertian penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Sugiono adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat pospositivisme yang biasa digunakan untuk meneliti kondisi objek yang ilmiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan melukiskan suatu keadaan secara objektif atau berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Data penelitian kualitatif umumnya adalah kata-kata. Menurut Min, penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkas berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret, diwawancara, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter. Data penelitian kuantitatif adalah numerik. Perbedaan penelitian kualitatif dengan psikodiagnostika, observasi, dan wawancara. Perbedaan penelitian kualitatif dan psikodiagnostika. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, sedangkan psikodiagnostika merupakan suatu metode diagnosa yang menggali kepribadian seseorang secara mendalam. Perbedaan observasi dan wawancara. Observasi adalah metode analisis pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai suatu objek yang dilakukan secara langsung yang umumnya akan menggunakan teknik dan alat-alat khusus seperti belangko-belangko, checklist, atau daftar isian yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan wawancara adalah proses penggalian informasi melalui komunikasi langsung atau percakapan tatap muka face-to-face antara interviewer dengan interview, di mana pengawancara bertanya langsung tentang sesuatu aspek yang dinilai dan telah direncanakan sebelumnya. Kesimpulan. Jadi, disimpulkan bahwa makna dari masing-masing istilah yang telah dibahas adalah deduktif bermakna umum ke khusus dan induktif bermakna khusus ke umum. A priori berarti mengetahui sebelum mengamati dan a posteriori berarti mengetahui setelah mengamati. Etik berarti menurut pengamatan peneliti dan emik adalah menurut pandangan masyarakat. Bracketing berarti mengurung pengetahuan sebelumnya dan bracketing biasa disebut juga sebagai approach. Fenomena adalah realitas yang dapat diamati dan dijelaskan dengan akal manusia.
sedangkan nomena tidak dapat dijelaskan dengan akal manusia. Penelitian deskriptif kualitatif adalah pemaparan penelitian dengan data berupa teks, dan deskriptif kuantitatif adalah pemaparan penelitian dengan data berupa angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif, sedangkan psikodiagnostik merupakan metode diagnosa untuk mengenali kepribadian seseorang secara mendalam. Observasi adalah metode analisis, pengamatan, dan pencatatan secara sistematis mengenai suatu objek. Sedangkan wawancara adalah proses penggalian informasi melalui komunikasi antar interviewer dengan interview.